شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kita melaksanakannya karena adanya tuntunan, adanya perintah dari Allah, dan kita melaksanakannya karena kita mengharapkan pahala surga dari Allah. Takwa juga artinya wa anta tatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan kita meninggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah. Kita meninggalkannya karena adanya larangan dari Allah, dan kita meninggalkannya dalam rangka takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, apabila kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kita akan mendapati bahwasanya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak Allah gandengkan dengan ketaatan kepada dirinya. Allah menggandengkan antara taat kepada dirinya dengan taat kepada Rasul di dalam banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Seperti misalnya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Allah gandengkan antara taat kepada dirinya dengan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan di surah Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, qul ati'ullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Sekali lagi Allah menggandengkan antara ketaatan kepada dirinya dengan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para jamaah, ketaatan kepada Allah, betapapun besarnya seorang hamba mengaku taat kepada Allah, mengaku beribadah kepada Allah, mengaku menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu semua tidak ada nilainya, tidak ada harganya di sisi Allah kecuali dengan dia taat kepada Rasul terlebih dahulu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sejatinya dia sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya barang siapa yang taat kepada Rasul, Allah janjikan baginya pahala yang besar.
Allah janjikan kepadanya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak taat kepada Rasul, maka berarti dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ancam dia dengan siksa yang pedih di akhirat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa man ya'sillaha wa rasulah." Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, yaitu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan kullu tariqi al-muqarrib al-musil ilallah masdudun. Semua jalan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah, yang bisa menghubungkan kita kepada Allah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, semua jalan tertutup illa min tariqir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain menuju Allah kecuali dengan jalan yang dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengaku dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, dia ingin terkoneksi dengan Allah Azza wa Jalla, namun bukan dengan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan terkoneksi dengan Allah. Dia tidak akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan yang mutlak tanpa syarat. Satu-satunya manusia yang boleh bahkan wajib untuk kita taati secara mutlak tanpa ada syarat hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasulullah, maka ketaatan kita kepadanya adalah ketaatan yang terikat. Betul, pemimpin wajib untuk ditaati sama rakyatnya. Orang tua wajib ditaati oleh anak-anaknya. Seorang suami wajib ditaati oleh istrinya. Namun ketaatan-ketaatan tersebut adalah ketaatan yang terikat. Sepanjang pemimpin, orang tua, suami tersebut memerintahkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka wajib ditaati. Namun apabila bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka siapapun dia tidak boleh untuk ditaati. Berbeda dengan Nabi SAW, semua apa yang dibawa oleh Nabi, semua yang diperintahkan Nabi SAW, seorang muslim mentaatinya, seorang muslim meneladaninya dan mengikutinya. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, kullun yu'khad wa yutrak illa sahibu hadal qabr. Semua ucapan manusia, semua tindak tanduk manusia bisa diterima dan bisa ditolak, illa sahibu hadal qabr, kecuali orang yang dikubur di kuburan itu. Dan beliau menunjuk kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah, maka tidak ada yang boleh ditolak. Semua yang datang dari beliau wajib untuk diambil, wajib untuk diimani dan diyakini. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Hasyr, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawa Rasul kepada kalian, maka ambillah, dan apapun yang dilarang Rasul kepada kalian, maka tinggalkan. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah, ternyata ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan oleh Allah sebagai barometer, sebagai timbangan, sebagai penilaian suatu kaum kepada Rasul, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tatkala kaum tersebut menjauh dari Rasul, menentang Rasul, tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan timpakan kehinaan,
Allah timpakan keterpurukan kepada kaum tersebut sejauh kaum tersebut menghindar atau menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bisa kita dapati ma'asyiral muslimin. Di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an Allah mengancam demikian. Atau bahkan dalam sejarah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para sahabat tatkala mereka tatkala mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah catatkan, Allah gariskan kemenangan atas mereka. Namun sebaliknya, ketika ada sebagian mereka yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah timpakan kekalahan dan keterpurukan atas mereka. Satu kisah yang ingin kita sampaikan ma'asyiral muslimin, yang mungkin bisa menjadi ibrah bagi kita, terutama di zaman-zaman sekarang, bagaimana kaum muslimin mengalami keterpurukan, mengalami keterbelakangan, mengalami ketertindasan. Disebutkan oleh Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu, tatkala terjadi perang Uhud, kata Al-Barra bin Azib, ja'ala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala ar-rajala wa kanu 50 rajulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala perang Uhud, Nabi mengambil 50 orang dari pasukan pejalan kaki untuk Nabi letakkan di atas bukit sebagai pemanah yang akan menghujani panah kepada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ammarahum Abdullah ibn Jubair, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Abdullah bin Jubair sebagai pemimpin 50 orang pasukan pemanah tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah tegas, perintah yang jelas kepada 50 orang pasukan pemanah itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? In ra'aitumuna takhtafuna at-thair fala tabrahu makanakum hadha hatta ursila ilaikum. Wahai 50 orang pasukan pemanah, apabila kalian mendapati kami yang berperang di bawah dikalahkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, bahkan bangkai-bangkai kami sudah dimakan sama burung-burung pemakan bangkai, kalian jangan meninggalkan tempat kalian ini sampai ada perintah lebih lanjut. Wa in ra'aitumuna ghalabnal qaum wa ata'nahum fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum. Sebaliknya, apabila kalian melihat kami yang berperang di bawah berhasil mengalahkan musuh, bahkan kami berhasil menginjak-injak kepala mereka, maka tetap kalian jangan meninggalkan tempat kalian sampai ada perintah lebih lanjut. Fadarul harb, ketika itu kaum muslimin berjumlah sekitar 700 orang, sedangkan kaum musyrikin ketika itu berjumlah 3.000 orang. Demikianlah sejarah mencatat, kaum muslimin ketika berperang melawan orang-orang kafir, mereka selalu kalah dalam jumlah. Perang Badar 315 melawan 1.000 orang pasukan kaum musyrikin. Ketika perang Yarmuk, kaum muslimin berjumlah 35.000 orang melawan pasukan kaum Quraisy yang melawan pasukan Romawi yang berjumlah 350.000 orang. Demikian juga ketika perang Qadisiyah melawan orang-orang Persia, kaum muslimin berjumlah 30 orang, sedangkan orang-orang Persia berjumlah 250.000 orang. Namun kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gemilang bukan karena jumlah mereka yang sedikit, bukan karena persenjataan mereka yang kuat, bukan karena taktik perang, bukan. Mereka mendapatkan kemenangan karena tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena ittiba, karena taatnya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kunci kemenangan umat Islam dan kejayaan umat Islam. Fadarul harb, maka terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Kata Al-Barra bin Azib, wa ana wallahi ra'aitun nisa'al musyrikat yashtadidna qad badat minhunna khalakhiluhunna wa aswukuhunna rafi'atin thiyabahunna. Demi Allah, aku melihat wanita-wanita Quraisy yang mereka ikut dalam peperangan hanya untuk menyemangati suami-suaminya yang berperang. Aku melihat wanita-wanita Quraisy, mereka lari terbirit-birit sampai mereka menyingkap betis-betis mereka, terlihat perhiasan-perhiasan gelang-gelang yang ada di kaki mereka, karena mereka takut kabur kepada kaum muslimin, kabur terhadap kaum muslimin ketika perang Uhud. Setelah perang, maka kaum muslimin mulai mengumpulkan ghanimah yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 50 orang pasukan pemanah
Sebagian di antara mereka berinisiatif untuk ikut turun ke bawah, berinisiatif untuk ikut mengambil ghanimah. Maka tatkala itu Abdullah bin Jubair, sang pemimpin pasukan pemanah, mengingatkan mereka, anasitum ma qala lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian lupa apa yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian? Kalian gak boleh meninggalkan tempat kalian. Kalian tetap berada di sini sampai ada perintah lebih lanjut dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun segelintir mereka tetap ngotot turun ke bawah. Mereka mengatakan, wallahi lanatiyannal qaum falanusibanna minal ghanimah. Tidak, demi Allah, kami akan tetap turun ke bawah. Kami akan tetap ingin mengambil bagian ghanimah kami. Maka sebagian di antara 50 orang, disebutkan 40 orang sekian turun ke bawah, tersisa kurang dari 10 orang yang ada di atas bukit. Maka tatkala itu Khalid ibnul Walid yang ketika itu masih di kalangan kaum musyrikin melihat peluang emas untuk melakukan serangan balik kepada kaum muslimin, karena sudah ditinggal oleh para pasukan pemanah yang selama ini merepotkan barisan kaum musyrikin. Khalid ibnul Walid mulai merapikan pasukannya, kemudian memutar ke arah belakang bukit dan memukul kaum muslimin, menyerang kaum muslimin dari belakang yang sedang sibuk mengumpulkan ghanimah. Sebagian pasukan pemanah sudah tidak lagi bisa menghalau pasukan Khalid ibn Walid karena kekurangan banyak personil. Kata Al-Barra bin Azib, fa asaba minna sab'ina min khiyaris sahabah. Maka ketika itu 70 orang dari kalangan para sahabat gugur dalam serangan tersebut. Termasuk di antaranya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami luka ketika perang Uhud. Beliau mengalami luka, rahang beliau patah, gigi beliau patah, pipi beliau tertusuk besi. Beliau berdarah ketika perang Uhud hanya gara-gara segelintir dari para sahabat yang menentang atau melanggar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kemenangan yang kata sirna begitu saja. Kata para ulama, ada ibrah yang bisa diambil dari peristiwa kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Yang ibrah itu juga menjadi pelajaran buat kita di zaman sekarang. Betapa kaum muslimin dalam kondisi kalah, dalam kondisi yang terpuruk di zaman kita sekarang. Di antara ibrahnya adalah kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah pasukan kaum muslimin tidak serta-merta menjadikan Allah menolong mereka. Kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada di tengah-tengah mereka. Namun bukan berarti kemudian langsung menolongnya hanya dengan alasan ada. Allah tetap melihat bagaimana kaum tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam baru Allah berikan pertolongan kepada mereka. Kemudian para jemaah, di antara ibrahnya juga perhatikan bahwasanya satu kesalahan, satu penentangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi satu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan kekalahan kaum muslimin sedemikian rupa di perang Uhud. Bagaimana dengan kita di zaman sekarang? Berapa banyak di antara kita, di antara kaum muslimin yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan naudzubillah menghina, mengejek sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya dan sudah selayaknya kaum muslimin lebih layak mendapatkan kekalahan dan keterbelakangan di zaman kita sekarang. Masihkah kita bertanya-tanya? Masihkah kita protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kaum muslimin tak kunjung ditolong sama Allah? Kenapa kaum muslimin senantiasa ditindas, senantiasa dihina, senantiasa terpuruk? Tidakkah kita mengaca kepada diri kita? Padahal kita yang menjadi sebab kekalahan kaum muslimin.
Kita yang menjadi sebab keterbelakangan kaum muslimin, karena banyak di antara kita yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menghina, mengejek sunnah Islam berjaya. Kembali kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taati Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan itu Allah akan mengentaskan keterpurukan umat. Dengan itu Allah akan mengembalikan kejayaan umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tabaitum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u inkum." Apabila kalian wahai umat Islam telah melakukan jual beli dengan cara riba, dan kalian tamak dengan peternakan dan pertanian kalian, yaitu tamak dengan dunia kalian, dan kalian meninggalkan jihad, sebagaimana jihad dalam umum, jihad yang umum diantaranya juga jihad adalah menuntut ilmu syar'i, belajar agama, bahkan itu termasuk afdolul jihad. Ketika kalian tinggalkan, kata Nabi, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kepada kalian keterpurukan dan keterhinaan. La yanzi'uhu ankum, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari kalian sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, yakni agama Islam yang murni, yang dahulu dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Allah mengentaskan keterpurukan, keterhinaan kaum muslimin, dan Allah mengembalikan kejayaan kepada kaum muslimin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong saudara-saudara kita yang tertindas, terutama di Palestina. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan musuh-musuh Allah, menghancurkan musuh-musuh kaum muslimin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka siksa yang ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شدد شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم رعبا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.